Shalom dan selamat jumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Kita sudah memasuki hari ke-23 di tahun 2023. Hari di mana kita bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kita yang menganut agama Konfutsi merayakan tahun baru Imlek. Semoga semua yang baik berlaku dalam hidup kita di tahun kelinci menurut pandangan penganut agama Tionghoa, Konfutsi. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Puji dan syukur hamba-Mu panjatkan kepadamu. Boleh kembali bersama untuk mengikuti firman Tuhan ini dalam renungan dan doa. Tuhan berkati sehingga firman-Mu tertanam baik dalam hati kami. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan untuk hari ini dari kitab Galatia, pasalnya yang pertama, ayat yang 11 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ini mengungkapkan tentang bagaimana Saulus itu menjadi rasul yang kemudian disebut sebagai Rasul Paulus. Ia mengaminkan apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah pilihan Allah. Ia yang dahulu penganiaya jemaat, yang juga memiliki pengetahuan yang lebih dari yang sebayanya. Ia terkenal sebagai orang yang kejam dulu,
Tetapi ia berubah setelah Yesus menangkapnya dalam sebuah perjalanan ke Damsyik. Karena itu ia menulis ini kepada jemaat di Galatia, bahwa ia yang dulu memusuhi Injil, kini menjadi pemberita Injil. Bahkan ketika ia telah bertobat, ia tidak meminta izin dulu. Tidak meminta pertimbangan kepada rasul-rasul. Ia pergi memberitakan Injil. Namanya terkenal, tapi orangnya belum dilihat. Tetapi sekalipun demikian, ia yang telah berubah itu giat memberitakan Injil, sehingga ia sangat terkenal dari rasul-rasul yang lebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita membenci orang-orang yang keras, yang kejam, bahkan kadang menyakitkan. Kita tidak mungkin dengan mudah menerima sebuah perubahan yang terjadi dalam dirinya. Tetapi dalam teks ini, Rasul Paulus itu menegaskan tentang dirinya, bahwa dia bukan Saulus, bukan Paulus yang dulu. Ia telah bertobat, dan dalam pertobatan itu ia giat memberitakan Injil. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita. Kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mendoakan orang-orang yang kita pandang merugikan kita, menganiaya kita, agar Tuhan itu beracara baginya, supaya ia bertobat dan menjadi terang bagi yang lain. Kita semua punya kisah hidup, punya latar belakang dengan keterbatasan dan kelebihan-kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Karena itu biarlah setiap orang memerankan perannya sesuai dengan karunia atau talenta yang ada padanya. Dulu mungkin dia itu membenci kita, membenci ajaran Kristen, atau membenci pengikut Kristus. Tapi jika Tuhan berkehendak memakainya, ia yang takut akan Tuhan akan memberitakan tentang dia yang dulu dia aniaya, yaitu Yesus, seperti Saulus yang bertobat kemudian menjadi Paulus, menjadi rasul yang sangat terkenal dan giat menegaskan berita Injil bagi bangsa-bangsa, bangsa bukan Yahudi. Kiranya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita terus memperlengkapi kita untuk semakin bijaksana dan terus menjadi pembawa terang bagi segala bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, boleh mengenang kisah tentang Paulus yang dulu namanya Saulus. Ia yang jahat terhadap orang Kristen. Ketika ia mengikut Kristus, ia menjadi pemberita Injil yang begitu giat. Kiranya setiap kami ini yang telah terpanggil menjadi pengikut Kristus juga giat menjadi saksimu, di mana Tuhan menempatkan kami menjadi terang di tengah kegelapan. Hamba-Mu ini berdoa dari ruang doa ini untuk jemaat Telobatua khususnya dan sahabat-sahabat renungan dan doa dimanapun berada. Ada beberapa saudara kami yang dirawat di rumah sakit, di antaranya ada Aries Soloara Matandung di rumah sakit Trikonal Wahidin. Ada Bapak Samuel J. Effendi di rumah sakit Bayangkara. Abrino Samuel Tolongan di rumah sakit Bayangkara. Juga Marcel Mangedong di rumah sakit Selamaris dan Ibu Maria Mada di rumah sakit Wahidin. Bersama kami memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka.
agar Tuhan menjamah mereka bersama dengan para medis, sehingga mereka boleh menjadi kuat dan sembuh. Khusus untuk Bapak Samuel J. Effendi yang kondisinya sangat melemah, Engkau beri dia ketabahan, kesabaran menanggung derita, sampai Tuhan menyatakan kemuliaan baginya. Engkau menuntun kami Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup bersama, sehingga kami terus menjadi saksi-Mu pembawa terang. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka atas meninggalnya Ibu Kekasih Lina Palin Bangke. Jenazah tadi malam dibawa ke Toraja Utara. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, sehingga rombongan boleh tiba dengan selamat untuk mengupacarakan sampai dimakamkan. Juga ada tante dari Bapak Lexi di sektor 1 yang jenazahnya tadi malam juga dibawa ke Kolaka. Tuhan menuntun sehingga boleh tiba dengan selamat rombongan dan boleh menguburkan jenazah keluarga dari Bapak Lexi. Tuhan tuntun dan lindungi kami sepanjang hari ini dan jangan tinggalkan kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, berkuasa atas seluruh jemaat, Engkau selalu menyertai. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa untuk hari ini. Percayalah Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita dari mara bahaya, dari malapetaka, dan juga dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus sayang kita semua.